Cek. Loh, bisa kemana gue? Halo semuanya, nama gue Tommy. Dan karena hari ini adalah hari spesial, maka gue juga akan bikin video spesial juga. Jadi, karena hari dimana gue upload video ini adalah hari kemerdekaan Indonesia, maka gue akan rakit keyboard atau modifikasi keyboard yang bertemakan kemerdekaan Indonesia juga. Nah, sebelum gue ngomongin keyboardnya, karena hari dimana ini diupload adalah hari kemerdekaan Indonesia, maka gue sudah mendress up diri gue sendiri segimana rupanya, seformal mungkin supaya memperingati hari kemerdekaan Indonesia juga. Dengan baju batik yang signaturenya Indonesia juga, dan rambut gue yang dikuncir supaya rapi. Oke, jadi tentang keyboardnya. Idealnya gue pengen bikin keyboard yang colorway-nya itu kayak bendera Indonesia, yaitu merah putih. Jadi, gue di sini berkesimpulan untuk colorway base-nya, gue case-nya itu pakai warna merah dan keycaps-nya pakai warna putih. Untuk keyboard yang akan gue rakit atau gue modif pada video ini adalah Vortex Series VX5. Jadi gue menggunakan keyboard ini karena dua alasan. Yang pertama adalah karena dia itu keyboard yang brand lokal. Terus yang kedua adalah karena harganya murah. Jadinya orang-orang yang nonton video ini bisa ngikutin apa yang gue lakukan di video ini. Nah, karena ini momen yang spesial, hari yang spesial, maka gue juga akan modif keyboardnya itu spesial juga. Di video ini, selain gue modif dan rakit keyboard seperti biasa yang gue lakukan, gue juga akan mencoba dua mod baru, yaitu Tempest Mode atau Tape Mode dan O-ring gasket / burger mount. Nah, dua mod ini adalah dua mod baru yang gue penasaran banget pengen coba, dan katanya signifikan banget dalam merubah suatu sound atau typing feel dari sebuah keyboard, terutama tray mount. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk aja ke proses rakit atau modifikasi keyboardnya. Nah, jadi pertama-tama keyboard VX5-nya gue bongkar dulu supaya bisa dipersonalisasi berdasarkan kemauan gue. Untuk case-nya, di sini gue cat merah pakai pilok. Nah, gue ini ngecatnya cuma 2 coating aja karena case plastiknya VX5 ini entah kenapa gampang banget nerima cat basah dan gak gampang luntur. Nah, terus gue beranjak ke plate-nya. Di sini gue pakai stabilizer bawaan VX5 dan sisaan stabilizer bawaan VX7 Pro yang udah di loop dan di holy mode. Kalau kalian mau tahu gimana caranya gue nge-mod stabilizer gue, bisa langsung cek aja video yang ada di kartu di kanan atas ya. Dan karena ini stabilizernya plate mount, jadinya gue mounting dulu ke plate-nya buat tumpuan pas pasang switch nanti. Nah, sekarang switch-nya. Untuk build spesial hari kemerdekaan Indonesia ini, gue memutuskan untuk menggunakan switch KTT Grapefruit. Gue milih switch ini karena dua alasan. Alasan pertama adalah karena warnanya yang melambangkan warna bendera Indonesia. Walaupun merahnya sebenarnya lebih ke merah muda sih. Dan alasan kedua adalah karena KTT Grapefruit ini switch linear bagus yang kebetulan bisa muat ke hot swap socket Outemu yang ada di VX5 ini. Nah, karena gue mau lubing switch-nya, jadi switch-nya harus dibuka dulu. Tapi housing dia ini beda dari switch cherry style pada umumnya. Dia housingnya itu stylenya Kailh, jadi harus dibuka pakai Kailh box opener. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak mau beli, bisa aja buka pakai obeng minus kecil kayak yang gue lakukan di sini. Untuk switch KTT Grapefruit-nya sendiri di loop dengan Krytox 205 G0 di bagian housing dan stemnya. Sedangkan springnya di back loop dengan menggunakan Krytox 105. Sesi lubing switches KTT Grapefruit-nya gue lakukan pas live stream beberapa hari yang lalu. Jadi, kalau kalian mau tahu gimana caranya gue lubing switches gue secara mendetail, subscribe ya, supaya tahu kalau gue lagi live stream lagi. Nah, kalau udah di loop switch-nya, tinggal di mount ke PCB-nya. Di sini harus ekstra hati-hati, karena setahu gue, PCB-nya VX5 itu lebih ringkih daripada PCB pada umumnya. Dan lubang soketnya juga kecil banget, jadi harus lebih presisi dalam memasang switch-nya.
Nah, kalau udah, kita masuk ke persiapan case-nya. Di sini case-nya gue pasangin EVA foam yang tebalnya itu 3 mm dan juga udah dibolong-bolongin berdasarkan lubang tempat murnya. Terus abis itu, tinggal masukin plate sama PCB-nya yang udah nyatu ke dalam case. Di sini gue baru ingat kalau masukin ke case VX5 tuh agak keras dan harus pakai tenaga lebih. Pokoknya harus hati-hati banget deh kalau mainan sama VX5. Kalau udah masuk, tinggal dipasangin murnya ke masing-masing lubang murnya. Nah, kalau udah dipasang semua murnya, tinggal pasangin keycaps putih deh, biar jadi keyboard bertema Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia nih, keyboard Vortex Series VX5 yang dimodif sedemikian rupa hingga menjadi keyboard spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Daripada lama-lama lagi, ini adalah sound test-nya. Nah, kan udah denger sound testnya. Menurut gua sih sound dan feel-nya itu ya gitu-gitu aja sih. Karena yang modifan yang barusan gua lakukan adalah modifan yang udah kita ketahui sejak lama. Nah, sekarang gua mau coba nih 2 mod baru yang menurut gua menarik banget dan penasaran banget buat gua coba. Jadi akhirnya keyboardnya gua bongkar lagi deh. Nah, mod pertama yang mau gua coba adalah tape mod atau tempest mod. Mod ini adalah mod yang mengharuskan kita untuk nempelin tape atau lakban ke bagian belakang PCB. Pokoknya, tape-nya katanya bisa apa aja, asal yang nggak lengket-lengket banget dan juga yang non-konduktif. Di sini, gue pakai masking tape atau lakban kertas dan gue pasang sebanyak 2 layer. 1 layer horizontal dan 1 lagi layer vertikal. Nah, kalau udah dipasang tape-nya, bolongin tuh pakai tusuk gigi di bagian lubang-lubang mur supaya nanti bisa disekrup. Oke, mod kedua yang mau gue coba di sini adalah O-ring tray gasket mount mod. Di sini gue pakai O-ring kecil yang berukuran 4x1x1 mm yang terbuat dari silikon. Ini gue beli di Tokopedia-nya Mechanical Keyboards Indonesia dan harganya murah banget. Fungsi dari mod ini katanya adalah untuk membuat typing feel tray mount menjadi lebih soft dan mengurangi getaran yang dihasilkan dari plate-nya. Di sini gue pasangin 2 O-ring di masing-masing standoff. 1 di murnya dan 1 di atas lubang sekrupnya. Hal ini yang nantinya akan membuat tray mount-nya seolah-olah menjadi burger gasket mount yang nantinya bakal membuat typing feel-nya jadi lebih empuk dan bahkan bouncy. Nah, kalau udah, PCB sama plate-nya tinggal dimasukin lagi ke case-nya pelan-pelan. Pastiin O-ring yang ada di atas standoff tadi nggak jatuh dan bikin jarak antara PCB dan lubang skrupnya. Terus, kalau udah, tinggal dipasang murnya pakai obeng. Dan jangan diputar terlalu kenceng supaya si O-ringnya berfungsi dengan baik. Sumpah men, gue gak nyangka bakal sefleksi ini VX5. Nah, kalau udah, tinggal dipasang lagi deh keycaps-nya. Oke, setelah 2 mod itu sudah gue lakukan, ini dia typing test yang udah di mod tape mod dan O-ring burger gasket tray mount.
Oke, jadi itu dia keyboard merah putih spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan colorway merah putih di bagian case dan keycapsnya, dan juga switchnya juga yang mengikuti colorway-nya. Si KTT Grapefruit ini yang kebetulan colorway-nya juga merah putih. Menurut gua, dua mod tambahan tadi yang Tempest Mode sama O-Ring Mode itu signifikan banget dalam mengubah sound dan typing feel-nya sebuah Vortex Series VX5. Keyboard murah yang kita udah tahu selama ini yang typing feel sama soundnya gitu-gitu aja gitu loh. Trim out yang stiff dan soundnya yang udah ada signature-nya lah. Tapi ternyata dengan menggunakan dua mode ini gue kaget banget karena suaranya yang pertama jadi lebih low pitch, jadinya menghasilkan suara yang lebih talky dan juga lebih poppy. Gue kaget juga itu karena ternyata tape mode ini sangat-sangat berfungsi dalam mengalter suara sebuah keyboard. Gak cuma itu, typing feel yang dihasilkan dari O-Ring mount-nya ini sangat-sangat berubah. Yang tadinya stiff banget dan keras buat ngetik di VX5 sekarang itu jadi empuk, dan seperti kalian lihat tadi ada flexnya juga. Gua aja sendiri kaget VX5 itu bisa ngeflex. Ini keyboard murah, kalau di mod murah juga bisa jadi kerasa lebih mahal jauh gitu loh, daripada lu harus ganti keycaps yang mahal atau switch yang mahal. Ini gue semuanya serba murah. Untuk total harganya ini gue cuma nambah di switch dan beberapa komponen yang gue butuhkan buat mod-mod si keyboard ini. Jadi harga VX5 nya sendiri itu 350.000, Pilox harganya 30.000, O-Ring-nya harganya 20.000, lakbannya harganya ceban. Udah, sisanya pakai yang gue punya, kayak loop gue udah punya, keycapsnya keycaps bawaan, plate-nya plate bawaan, foamnya juga udah punya dari lama, itu gue beli 15.000 dapat banyak banget. Pokoknya gue kaget banget dengan harga yang gak mahal-mahal banget. Ini gue bisa ngubah feel dan sound keyboard semurah ini menjadi jauh di atas levelnya. Itu aja sih final verdict gue tentang keyboard spesial Hari Kemerdekaan ini. Gak ada protes sama sekali dari gue tentang mod-mod ini. Tapi ingat, kalau kalian mau ikutin mod-mod ini, do this at your own risk ya. Jadi gue gak bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya kalian penasaran deskmat apa yang gue pakai selama gue mod dan typing test di video ini, gue sekarang lagi menggunakan deskmat buatan AP Labs, seorang vendor atau desainer deskmat lokal yang nama deskmatnya itu Black Waves. Ukuran deskmatnya ini 900 x 400 mm alias 90 x 40 cm dan tebelnya itu 4 mm. Jadi tebel banget dan mengurangi reverb yang dihasilkan dari meja kalian ketika kalian ngetik. Buat kalian yang tertarik untuk beli deskmat yang kayak gue punya, langsung aja ke link ada di deskripsi. Itu langsung aja ke Tokopedia sama Instagramnya AP Labs. Cekidot ya di deskripsi. Dan untuk semua komponen yang gue pakai di video ini, dari mulai switch sampai O-Ring-nya bakalan gue taruh juga di deskripsi. Jadi silahkan kalian cek aja kalau misalnya mau ngikutin apa yang gue lakukan di video ini. Oke, jadi cukup itu aja untuk video hari ini. Semoga kalian suka dengan video spesial Hari Kemerdekaan yang gue buat ini. Kalau misalnya kalian suka video silahkan like, dan kalau misalnya kalian nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa juga tinggalin kritik atau saran di comment section di bawah. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang belum gue jawab di video ini, langsung aja tanyain lagi di comment section di bawah. Jangan lupa juga subscribe kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan konten-konten gue yang selanjutnya. Follow juga media sosial gue yang ada di deskripsi, dan join juga Discord gue kalau misalnya kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue secara langsung. Itu aja untuk video hari ini. It's been your boy Tommy, dan selamat ulang tahun Indonesiaku.